Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang resesi global ya. Ini mungkin bagi sebagian masyarakat ya cuek-cuek saja sih tentang isu resesi yang satu ini. Tapi bagi negara ini adalah sebuah ancaman yang serius ya, karena ini menyangkut ekonomi. Nah, ini ada sebuah artikel dari Fortune Indonesia yang berjudul Ancaman Resesi Global 2023 maksudnya. Penyebab, resiko, dan cara mengatasinya. Nah, ini ada sebuah ancaman, mungkin bagi sebagian negara yang berkembang ini adalah sebuah kiamat ekonomi. Nah, apa itu resesi? Nah, ini dibahas. Resesi global adalah istilah yang belakangan ini sering muncul. Penggunaan kabar resesi global ini wajar adanya karena resesi menjadi ancaman serius bagi seluruh negara di dunia. Jadi ancamannya ya bukan hanya negara berkembang, negara maju sekalipun ini terancam ya. Bahkan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memprediksikan 2023 resesi global akan terjadi. Ini prediksi ya. Hal ini dipicu oleh kenaikan suku bank sentral secara global. Ia meminta agar semua mempersiapkan dampak yang akan terjadi. Nah, itu lantas apa sih resesi global itu? Nah, ini berikut penjelasannya. Nah, ini resesi global adalah penurunan pada sektor ekonomi berkepanjangan secara global dalam sebuah periode. Nah, ini jadi ada sebuah penurunan dari sektor ekonomi yang secara berkepanjangan dalam sebuah periode. Nah, ini dilansir dari Google Arts dan Culture 18/10 tahun 2022. Menurut International Monetary Fund (IMF), pengertian resesi global sendiri merupakan sebuah keadaan kenaikan inflasi produk domestik bruto (PDB) dunia sesuai dengan indikator ekonomi makro dunia. Nah, ini ya. Nah, termasuk di dalamnya tingkat pengangguran, produksi dalam industri, arus modal, konsumsi minyak, serta perdagangan saham. Apabila resesi global ini terjadi, maka negara-negara maju akan menghadapi kontraksi perekonomian. Negara-negara berkembang cenderung melambat dan terjadi penurunan perdagangan saham dengan sangat cepat. Nah, ini meski sebenarnya tidak ada definisi yang resmi akan resesi global, tetapi beberapa indikator di atas tadi telah ditetapkan oleh IMF. Sebagaimana diketahui, IMF adalah sebuah organisasi yang cukup memiliki kendali mengenai ekonomi moneter di seluruh dunia. Apa penyebab resesi global tahun 2023? Nah, ini adapun penyebab resesi global karena bank-bank sentral di seluruh dunia secara serentak menaikkan suku bunga. Hal ini sebagai respon dari inflasi yang terjadi. Nah, ini inflasi adalah suatu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya inflasi, yakni ya ini COVID-19 ternyata berdampak pada sektor ekonomi di seluruh dunia ya. Secara konflik Rusia Ukraina yang membuat pasokan komoditas di beberapa negara menjadi sulit. Nah, ini konflik juga ini menyumbang juga atas terjadinya resesi. Apabila kenaikan suku bunga juga disertai dengan tekanan pasar keuangan, maka PDB akan melambat sebesar 0,5% pada tahun 2023 sehingga muncul kontraksi
pertumbuhan per kapita sebesar 0,4%. Hal inilah yang disebut dengan resesi global. Nah ini bagi teman-teman yang belum paham apa itu resesi global ya ini. Nah apa resikonya seperti apa sih? Nah ini resikonya teman-teman ya. Sebuah hasil studi dari Bank Dunia, World Bank, terdapat beberapa dampak atau skenario terburuk apabila resesi ekonomi global 2022 sampai 2024 terjadi, di antaranya ada sebagai berikut. Nah ini momok yang paling menakutkan di sebuah negara adalah inflasi. Sejalan dengan dampak resesi pada umumnya akan terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, pasokan energi, PHK massal, serta kenaikan angka kemiskinan. Nah ini tahun 98 ya saya mengalami juga yang namanya inflasi, di mana harga-harga secara dengan tiba-tiba naik drastis, tidak bertahap, itu inflasi. Ini pernah terjadi tahun 1998, itu waktu saya masih kecil ya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan negara akan jatuh ke dalam resesi global. Nah ini inflasi adalah momok yang menakutkan bagi seluruh negara dimanapun. Nah ini pengetatan kebijakan sejumlah bank sentral dunia, penurunan perekonomian yang tajam serta terjadinya inflasi akan memicu pengetatan kebijakan sejumlah bank sentral secara global. Menurut World Bank, ekonomi global berkemungkinan akan selamat dari resesi 2023, tapi tidak akan mengalami penurunan dari inflasi yang tajam. Nomor 3, akan memicu refreshing. Kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia akan memicu timbulnya refreshing pada pasar keuangan global. Nah ini apabila perlambatan ekonomi terjadi, tentu akan mengalami kerugian output secara permanen. Nah bagaimana cara menghadapinya? Nah ini resesi global adalah penurunan ekonomi di seluruh dunia secara berkepanjangan. Berikut ini adalah beberapa cara agar bisa mempersiapkan untuk menghadapinya. Nah ini pertama, teman-teman harus menyiapkan dana darurat. Jadi kalau ada uang ditabunglah, disisihkan. Tidak ada salahnya jika sekarang Anda mulai menyiapkan dana darurat. Adapun besaran dana darurat setiap orang berbeda-beda tergantung dari situasi individu tersebut, apakah masih melajang, sudah menikah, atau sudah memiliki anak. Nah ini bisa persiapkan adalah menyiapkan dana darurat. Nah ini kebanyakan dana darurat ya darurat terus setiap hari. Menempatkan dana darurat. Nah ini Anda bisa memilih untuk menyimpan seluruh dana darurat Anda dalam bentuk tabungan atau investasi. Apabila Anda memilih untuk berinvestasi, hal ini dapat memberikan potensi keuntungan yang bertambah. Nah ini jadi begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya apa itu resesi, dampaknya akan seperti apa ini ya. Jadi ya disebut menakutkan juga ya, ini ya momok menakutkan bagi seluruh negara. Ini bukan hanya Indonesia ya teman-teman, tapi seluruh negara di dunia juga ini ketar-ketir menghadapi resesi tahun 2023. Tapi mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi yang sangat berarti lah ya, karena Indonesia punya sejarah yang panjang mengenai inflasi yang terjadi pada tahun 1998 pun itu sangat dahsyat. Harga kenaikan pangan, kebutuhan pokok dan lain-lain itu sangat jelas memberatkan bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, jadi cukup sekian. Jadi paham ya apa itu resesi. Jadi teman-teman jadi tidak bingung lagi ya, karena memang sebagian orang ya acuhlah tentang apa itu resesi. Toh tidak yang jarang lihat berita atau bagi sebagian dari yang berada di kampung terpencil mungkin ini tidak terlalu bermasalah. Cuman ya masalahnya kadang yaitu kenaikan harga-harga itu juga akan berdampak pada
tingkat kemampuan beli masyarakat, itu daya beli masyarakat, itu juga sebenarnya akan berdampak. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.